Fasya Nabilah Nugraha dengan NIM 2500786. Fatia Rahma Zoraya dengan NIM 2504679. Mesya Dinurfala dengan NIM 2510651. Rindu Pasha Rahmani dengan NIM 2501564. Zakira Matia dengan NIM 2502930. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, dan Bu Dewi selaku dosen mikrobiologi pangan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mini project mikrobiologi pangan yang berjudul Uji Mikrobiologi Roti Tawar pada berbagai kondisi penyimpanan. Roti dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan pangan dengan kadar air yang cukup tinggi, sehingga mudah terkontaminasi mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan kamir. Pertumbuhan mikroorganisme tersebut dapat menurunkan kualitas sekaligus keamanan pangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan pertumbuhan mikroorganisme pada yang pertama, roti utuh dan roti yang sudah digigit, dan yang kedua, roti sebelum dan sesudah masa kadaluarsa. Pengujian ini dilakukan menggunakan media PCA dan PDA untuk mengetahui pertumbuhan bakteri maupun jamur atau hamir. Pada penelitian ini terdapat 4 perlakuan sampel, yaitu sampel pertama roti utuh yang belum kadaluarsa, sampel 2 roti yang sudah digigit dan belum kadaluarsa, sampel 3 roti utuh yang sudah kadaluarsa, dan sampel 4 roti yang sudah digigit dan sudah kadaluarsa. Untuk menguji pertumbuhan mikroorganisme digunakan 2 jenis media. Pertama, plate count agar atau PCA yang digunakan untuk menghitung jumlah total bakteri dalam sampel pangan. Kedua, potato dextrose agar atau PDA yang digunakan untuk menumbuhkan jamur, kapang, dan kamir. Dengan penggunaan 2 media ini, kami dapat membedakan pertumbuhan bakteri dan pertumbuhan jamur atau kamir pada setiap perlakuan sampel. Penelitian ini diawali dengan menimbang 1 gram sampel roti, kemudian dimasukkan ke dalam 9 ml larutan NaCl fisiologi steril dan dikocok selama 2-3 menit. Setelah itu dilakukan pengenceran bertingkat. Untuk roti yang belum kadaluarsa dilakukan pengenceran sebanyak 2 kali, dan untuk roti yang sudah kadaluarsa dilakukan pengenceran sebanyak 5 kali. Selanjutnya, sebanyak 0,1 ml sampel diinokulasikan ke media PCA dan PDA. Kemudian, seluruh cawan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam dengan posisi terbalik. Setelah masa inkubasi selesai, jumlah koloni mikroorganisme dapat dihitung menggunakan metode standar plate count. Berdasarkan hasil pengamatan pada sampel roti utuh yang belum kadaluarsa, ditemukan pertumbuhan bakteri pada media PCA. Jumlah koloni yang teramati mencapai 47 dan 44 koloni besar, serta 96 dan 190 koloni kecil. Sementara pada media PDA tidak ditemukan pertumbuhan kamir. Pada roti yang sudah digigit dan belum kadaluarsa, jumlah bakteri lebih tinggi dibandingkan roti utuh. Koloni besar mencapai 51 dan 71, sedangkan koloni kecil mencapai 160 dan 327. Pada media PDA juga tidak ditemukan pertumbuhan kamir. Untuk roti utuh yang sudah kadaluarsa, media PCA tidak menunjukkan pertumbuhan bakteri. Namun, pada media PDA ditemukan 2 koloni kamir berwarna kuning pada salah satu cawan. Sedangkan pada roti yang sudah digigit dan sudah kadaluarsa, baik media PCA maupun PDA tidak menunjukkan adanya pertumbuhan mikroorganisme. Dari hasil ini terlihat bahwa roti yang digigit memiliki jumlah bakteri yang lebih tinggi dibandingkan roti utuh, terutama sebelum masa kadaluarsa. Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan jumlah mikroorganisme diduga dipengaruhi oleh perlakuan penggigitan dan distribusi mikroba pada sampel. Roti yang sudah digigit menunjukkan jumlah bakteri lebih tinggi karena adanya kontak langsung dengan saliva yang membawa mikroorganisme tambahan.
Sementara itu, pada sampel yang sudah kadaluarsa, pertumbuhan mikroorganisme justru menurun drastis. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh distribusi mikroba yang tidak merata pada bagian sampel yang diambil atau faktor teknis selama proses pengenceran dan penanaman. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa satu roti yang digigit mengandung lebih banyak mikroorganisme dibanding roti utuh karena kontaminasi dari saliva. 2. Roti sebelum kadaluarsa menunjukkan pertumbuhan bakteri yang lebih tinggi pada media PCA. 3. Media PDA hampir seluruh tidak menunjukkan pertumbuhan kamir, kecuali ditemukan 2 koloni kamir pada roti utuh yang sudah kadaluarsa. 4. Faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan jumlah mikroorganisme adalah perlakuan penggigitan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.